Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara cara kita untuk bisa berjuang melawan riya adalah kita merenungkan tentang hakikat orang yang kita harapkan pujiannya. Bukankah kita ketika terjerumus dalam riya, kita berharap dilihat orang, disanjung orang, mungkin orang tersebut adalah pejabat atau orang tersebut adalah orang terkenal atau siapa saja yang kita ingin harapkan pujiannya, ya. Ketahuilah, orang yang kita harapkan pujian tersebut dia hanyalah manusia yang tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat. Kita mengharapkan pujiannya, sementara dia adalah manusia yang tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat. Yang kedua, orang tersebut ya adalah makhluk yang sangat lemah. Coba lihat ketika dia sakit, terbaring di rumah sakit. Dia perihalnya seperti anak kecil yang tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, terbaring, tergeletak, tidak bisa berkutik. Nah, orang sepertinya kita mengharapkan pujiannya buat apa? Buat apa? Seandainya orang ini yang kita harapkan pujiannya, kemudian dia meninggal, kemudian tidak dikuburkan, maka akan mengeluarkan bau yang sangat busuk. Manusia, siapapun dikuburkan ya, pada umumnya adalah mengeluarkan bau yang busuk. Akan mengganggu keluarganya, bahkan mengganggu masyarakat sekampungnya. Apakah orang seperti ini yang kita harapkan pujiannya? Ya, apakah dia bisa memberi manfaat bagi kita di akhirat kelak? Bahkan bisa jadi orang yang kita harapkan pujiannya tersebut, mungkin kita lebih baik daripada dia. Terus buat apa kita mengharapkan pujiannya? Ya, kita mengharap pujiannya, dia seorang mungkin punya kedudukan, ternyata mungkin di akhirat dia malah masuk neraka. Buat apa kita mengharapkan pujiannya? Terus kita renungkan juga, orang yang kita puji ini, dia muji kita sekarang. Tapi coba kalau kita ada masalah sama dia, mungkin juga dia akan menghabisi kita dengan kata-kata yang sangat buruk. Dan bagaimanapun banyak orang memuji kita, sungguhnya yang lebih tahu hakikat diri kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Pujian orang satu dunia tidak akan merubah hakikat kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cercaan orang satu dunia kepada kita, kalau memang kita tinggi di sisi Allah, tidak akan menurunkan derajat kita sedikit pun. Pujian manusia sedunia, kalau memang kita rendah di hadapan Allah, tidak akan menaikkan derajat kita sedikit pun. Kemudian ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir di antara perkara yang hendaknya kita renungkan agar kita bisa melawan riya, kita renungkan tentang diri kita sendiri. Ya. Renungkan tentang diri kita sendiri. Apakah hakikat diri kita? Orang muji-muji kita, apakah memang kita mulia? Kita ini siapa? Kita ini banyak dosa. Kalau dosa-dosa kita dibongkar sedikit saja oleh Allah, tidak semua, sebagian saja, maka tidak ada yang mau tertarik dengan kita. Tidak ada yang akan muji kita. Oleh karenanya Muhammad bin Wasi' rahimahullah pernah berkata, "Lau kana lidzunubi rih ma jalasa ilai ahad." Seandainya dosa-dosa itu punya aroma, ya, kalau dosa ghibah aromanya tertentu, dosa namimah aromanya tertentu, dosa melihat yang haram aromanya tertentu, dosa mendengar yang haram aromanya tertentu, dosa sombong aromanya tertentu, dosa hasad aromanya tertentu, maka akan banyak keluar aroma dari tubuh kita yang busuk-busuk sehingga orang tidak ada yang mau duduk dengan kita. Tidak ada yang akan muji kita. Oleh karena jangan terpedaya dengan pujian manusia. Ya, kita tahu siapa diri kita, yang penuh dengan kekurangan. Kita ini hanya dimuliakan oleh Allah karena aib kita ditutup. Seandainya aib kita ada baunya, maka semua orang akan lari dari kita. Jangankan muji kita, bahkan lari dari kita, meninggalkan kita, bahkan mungkin mencerca kita, akan mengata-ngatain kita. So alim lah, so anu lah, so inilah. Kapan ketika aib kita dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena jangan pernah terpedaya dengan pujian manusia, karena kita tahu siapa hakikat diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa berjihad melawan riya. Allah alam bisawab. Baik, demikian saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita bisa bersua di kesempatan yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.